Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jazadistia dengan NIM H5401241019 dari Paralel 2 kelas pengantar Ekonomi Trika untuk Ekonomi Syariah. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tutorial Ekonomi Trika untuk materi regulasi linear sederhana dan juga penggunaan EFUS atau tutorial penggunaan EFUS. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan atau tutorial dari penggunaan RStudio. Pertama, di sini kita bisa langsung buka aplikasi RStudio-nya. Di sini sudah saya buka. Kemudian kita bisa import data yang sebelumnya sudah disiapkan. Di sini saya sudah menyiapkan data sebelumnya dari Excel. Jadi kita bisa langsung pilih import dan pilih from Excel. Nah, di sini kita bisa pilih browse. Kemudian tunggu sebentar, lalu kita pilih dokumen atau data yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian klik open dan kita tunggu sampai datanya muncul di data preview di sini. Setelah data yang muncul, kita bisa langsung saja klik import dan nanti datanya akan masuk ke dataset yang ada di sini. Kemudian kita bisa langsung pilih file, new file, dan RScript. Setelah itu kita di sini tulis RScript-nya, model rect sederhana. Kemudian kita kasih tanda pisah seperti ini, lalu LM dalam kurung. Kita bisa pakai variabel yang ada di sini, yaitu variabel quantity, kemudian variabel price. Quantity, dan jangan lupa dikasih tanda pisah yang melengkung, lalu price, koma, model, right. Kita pilih di sini nama file dari si dataset kita ini yang Eastern. Nah, setelah itu selesai, kita pilih nomor 2, kemudian kita ketik summary, dalam kurung, model, right, sederhana. Setelah itu, kita bisa pilih ke yang mana di atas, kemudian kita klikkan. Nah, tanda kalau misalkan Rana udah jalan di sini, nambah guys, ada biru-biru yang ada di sini. Itu tuh tandanya kalau misalkan dia udah. Kemudian kita pilih yang di bawah, dan kita run juga. Nah, setelah itu di sini kita bisa langsung melihat ada interpretasi atau hasil olah data dari RStudio untuk data yang sudah dimasukkan dalam dataset sebelumnya, itu tentang quantity dan juga tentang hubungannya terkait dengan price. Dan di sini berdasarkan data yang sudah kita dapatkan dan bisa kita lihat sama-sama di sini, kita bisa lihat di sini ada nilai yang tercapai itu 14898,534 dan price itu nilainya minus 98,647. Artinya dari sini kita bisa menentukan model regresi yang terbentuk itu bahwa kuantitinya itu sama dengan 14998,53 dikurangi dengan min 98,647 dikali dengan price. Yang artinya kalau misalkan nanti harganya itu meningkat satu satuan, maka dia akan mengurangi sebesar min 98,647 dari nilai dasar si 14898,534 itu sendiri. Dan kalau misalkan nanti harganya itu sama dengan 0, maka jumlah permintaan atau nilai dasarnya itu adalah 14898. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ada nilai koefisien regresinya. Di mana koefisien regresinya itu tuh kita bisa lihat bahwa untuk variabel price itu tuh min 98,647 dan nilai p-value-nya itu sangat kecil banget di angka 6,89 strip 05.
Dan, ini tuh berarti harga itu tuh punya pengaruh yang signifikan banget terhadap jumlah permintaan yang ada di sini. Kemudian di sini kita juga bisa lihat nilai dari R-square-nya, itu tuh 0,9865 atau kalau di dalam bentuk persen jadi 98%. Dan ini tuh menunjukkan kalau misalkan variabel harga itu tuh mampu menjelaskan, jumlah permintaan sebesar 98%, yang artinya tuh model ini tuh punya kecocokan yang tinggi banget. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ada nilai F statistiknya itu dengan nilai itu 291,7 dan, p-value-nya itu 6,89 E/05. Yang artinya ini tuh, memperkuat juga bukti kalau misalkan model ini tuh adalah model yang signifikan untuk bisa kita gunakan. Dan dari data-data yang udah kita dapat dan udah dijelasin tadi, dapat disimpulkan kalau misalkan harga itu punya pengaruh yang negatif terhadap permintaan terhadap kuantiti atau jumlah dari permintaan barang yang diminta. Dan ini juga sesuai atau linear dengan hukum, permintaan dalam ilmu ekonomi, di mana ketika ada pertambahan harga, maka permintaan itu sejatinya akan menurun. Mungkin itu saja, apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.